Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan semua. Jadi terima kasih atas kedatangannya dalam Zoom meeting pada hari ini, hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022. Pada hari ini kita sudah bersama Bapak Insinyur Fatur Rahman, STMT. Beliau juga sekaligus akademisi dan juga anggota dari Intakindo Kalimantan Selatan. Selamat siang Pak Fatur. Siang, Pak Refian. Ya. Siang semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nah, hari ini juga dihadiri oleh Bapak Nufrin Aryadi ST dan juga Pak Edi Nasrullah STMT. Nah, pada hari ini kebetulan kita mau membawakan diskusi mengenai green building. Pada hari ini narasumbernya yaitu Pak Insinyur Fatur Rahman. Nah, bisa dimulai Pak Fatur kita berdiskusinya ya, santai-santai saja. Ya, boleh silakan. Jadi dewasa hari ini pertumbuhan perkotaan yang ada di Kalimantan Selatan khususnya, gaya hidup masyarakatnya juga tidak terkontrol, Pak. Membuat kebutuhan seperti energi listrik, kemudian energi air, dan sumber daya lain itu meningkat. Salah satunya juga daerah perkotaan seperti di Banjarmasin, kemudian di Banjarbaru, Martapura, dan wilayah-wilayah lainnya di perkotaan. Hal tersebut juga sangat tidak terkendali, Pak. Dan isu kali ini diperkirakan pada tahun 2050 mendatang konsumsi energi kita meningkat sampai dengan 2 kali lipat. Nah, kira-kira apa yang bisa Bapak sampaikan mengenai konsep green building ini, Pak? Apa yang dimaksud green building? Ya, baik, langsung makasih Pak Refian ya. Ya, jadi konsep green building atau konsep pembangunan berkelanjutan sebenarnya sustainable development ya. Itu untuk bangunan biasanya dalam usaha untuk mewujudkan konsep tersebut itu dibutuhkan pemahaman mengenai konsep konstruksi hijau atau green building ya, atau bangunan hijau. Nah, konsep hijau dalam pembangunan memang sekarang ini jadi tren bagi negara-negara maju ya. Nah, sekarang kita pun di Indonesia sudah banyak juga menggunakan green building. Nah, di Kalsel juga sudah mulai ya. Memang negara-negara maju telah menjadi satu bikin aturan baku dalam proses pembangunan ya. Dasar dari konsep tersebut tidak lain dikarenakan karena tadi menurunnya kapasitas dan daya dukung lingkungan dari tahun ke tahun ya. Sehingga sudah selayaknya penerapan konsep green dalam pembangunan harus diterapkan di setiap negara ya. Nah, konsep konstruksi hijau atau green building itu bertujuan yang pertama biasa untuk mereduksi limbah material kalau dalam konstruksi hijau, yaitu mereduksi timbulnya limbah material selama proses berlangsungnya konstruksi ya, baik yang berasal dari material konstruksi seperti kelebihan beton ya, kemudian ada kelebihan kayu ya dari pemasangan casting misalnya, atau dari keramik ya, tegel, dari agregat dan sebagainya. Nah, itu direduksi ya. Maupun itu kalau bahan itu dari konstruksi misalnya ya, ada atau bisa juga yang dari non konstruksi ya, seperti dari kemasan bungkusan dari misalnya kita membawa bahan tersebut ke lapangan ya, bisa dari kertas, styrofoam, plastik dan lain-lain. Kemudian yang kedua, konsep green building itu tujuan untuk mereduksi polusi ya selama masa konstruksi. Nah, bisanya konsep ini diupayakan mereduksi dampak polusi yang dihasilkan selama masa proses konstruksi ya. Sumber polusinya biasanya memberikan efek terhadap lingkungan, misalnya pencemaran debu ya dari material konstruksi, pencemaran udara yang dihasilkan dari peralatan biasanya. Kalau tadi bahan, peralatan, mungkin terjadi pencemaran udara yang dihasilkan dari peralatan ya. Pencemaran juga bisa ke air, bisa ke tanah ya. Nah, hal ini tentu membutuhkan manajemen ya, metode dan pemilihan material, juga peralatan yang lebih ramah terhadap lingkungan. Kemudian yang ketiga,
konsep konstruksi hijau itu yaitu efisiensi energi ya. Tadi kan latar belakang Pak Reptian menyampaikan. Jadi di efisiensi energi sasaran konstruksi hijau yaitu mengupayakan penggunaan energi secara efisien dan optimal ya. Jadi efisiensi energi supaya efisien dan optimal. Nah, selama masa konstruksi ya. Jadi selama masa konstruksi itu penggunaan energi menjadi hal kebutuhan utama dalam mendukung aktivitas selama masa konstruksi, baik energi listrik maupun bahan bakar ya. Kemudian yang terakhir, yang keempat, yang tadi kan efisiensi apa tadi? Efisiensi energi. Yang keempat efisiensi penggunaan air ya. Nah, sasaran konsep konstruksi hijau atau green building itu juga mengupayakan efisiensi terhadap konsumsi air selama masa konstruksi. Ya, upaya ini dapat dilakukan dengan cara penggunaan air seperlunya selama konstruksi, serta dapat juga dengan memanfaatkan air limpasan hujan pada satu tampungan sementara ya. Ya tentu itu harus melalui proses treatment ya, treatment untuk digunakan selama proses konstruksi dengan melakukan upaya efisiensi kebutuhan air air ya untuk menjaga kesediaan air tersebut, biasanya air tanah ya ke depannya. Nah mungkin itu 4 konsep konstruksi hijau dari tujuan daripada green building. Mungkin gitu Pak Reptian sementara dulu. Ya, terima kasih Pak. Jelas sekali ya dan menarik apa yang disampaikan Pak Fatur. Jadi saya catat di sini ada 4, yang mana salah satunya adalah efisiensi dari energi, air, dan limbah dari kegiatan konstruksinya. Betul. Dan kemudian ada beberapa juga Pak yang ingin saya tanyakan, khususnya di Kalsel terutama. Wilayah mana atau bangunan mana yang sudah Bapak nilai sudah mendekati atau sudah masuk ke dalam klasifikasi sebagai green building untuk di Kalimantan Selatan, Pak? Bisa dijelaskan atau diberikan contoh, Pak? Atau di luar Kalsel juga bisa, Pak? Agar kita juga dapat gambaran terhadap bagaimana konsep green building. Apakah green building yang dimaksud itu hanya satu bangunan atau dalam satu bentuk kawasan seperti itu, Pak? Silahkan, Pak Fatur. Baik, jadi green building kalau di Kalimantan mungkin khususnya Kalimantan Selatan ya, saya tahu itu ini baru mulai salah satu bangunan yang menggunakan konsep itu adalah bangunan yang ini belum selesai sih, bangunan gedung Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan bagian Selatan, ya, punya bea cukai yang ada di kilometer 2 yaitu tuh sekarang itu masih dinilai lagi. Jadi ada kriteria tertentu untuk mendapatkan kriteria sebagai green building ya. Oh, iya. Nah, jadi ada sertifikasinya seperti itu, Pak? Ya, jadi ada penilaiannya ya, predikatnya itu ada perunggu, perak, emas, platinum gitu ya. Jadi kalau perunggu itu nilainya 41 sampai 52, itu presentasinya 35%, itu perunggu ya. Kemudian perak 53 sampai 65, itu presentasinya 46. Kemudian emas, nah predikat emas ini kan yang sebenarnya yang bagus kan emas kan 66 sampai 82, itu presentasinya 57. Nah, yang paling bagus itu platinum ya, di atas 82. Itu minimal presentasi yang diperoleh harusnya 73%. Jadi ada kriteria tertentu yang dinilai untuk mendapatkan masing-masing predikat tersebut. Jadi dari awal ya, dari masa konstruksi di awal itu sudah dinilai. Ya ada timnya nanti yang menilai. Kemudian ada syarat-syaratnya juga, kelengkapan-kelengkapannya untuk menilai apakah bangunan tersebut sudah layak mendapatkan predikat daripada kriteria terhadap green building tersebut ya. Ya sementara yang saya sih di Kalsel 1 ya, itu pun baru-baru ini, Mbak. Baru masa konstruksi sekarang. Nah, ini masa penilaiannya sekarang. Ya harapannya di sana itu nanti dari kemarin target awal memang gold ya atau emas. Nah, tapi mudah-mudahan bisa ditingkatkan menjadi platinum gitu ya. Jadi kita mengejar target 73% atau di atas 83 nilainya.
Gitu, Pak Revian ya. Siap. Terima kasih atas ini Pak penjelasannya ya. Jadi ternyata ada sertifikasi dan kelas-kelasnya Pak ya, seperti apa? Betul. Dia ada tingkatan yang bawah, kemudian ada tingkatan yang menengah dan paling tinggi. Dan Betul. apakah hal seperti itu juga meningkatkan dari baik itu kualitas dan harga? Misalkan kita berbicara dalam ranah misalkan perumahan, apakah bangunan-bangunan yang dapat diterapkan dalam konsep grid building ini hanya bangunan-bangunan yang tingkat tinggi seperti itu, Pak, yang sifatnya umum. Apakah tidak bisa digunakan dalam bangunan-bangunan rumah tinggal, baik itu perumahan MBR, kemudian perumahan yang umum, komersil, dan lain-lainnya? Apakah bisa dipergunakan juga, Pak? Atau hanya untuk kalangan di atas lagi, Pak? Seperti itu. Mohon Ya, tanggapannya. memang selama ini yang menggunakan konsep green building ini adalah bangunan-bangunan prestisius ya. Kalau di Jakarta itu mungkin Jakarta International Stadium itu menggunakan konsep green building juga. Nah, memang ada biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan sertifikat ini. Jadi bukan gratis misalnya ya. Ada tim penilainya. Nah, untuk tim penilai itu ada biaya nanti mendapatkan sertifikat itu. Jadi kalau misalnya ya mungkin kalau rumah sih bisa aja, cuma kan harus ada biaya lagi yang dikeluarkan. Nah, mungkin regulasinya misalnya apa sih yang didapatkan oleh misalnya rumah punya konsep green building. Nah, selama ini kan orang belum tertarik. Misalnya seandainya ada pemotongan pajak misalnya. Nah, mungkin orang tertarik kalau rumah ya. Tapi kalau bangunan tingkat tinggi, nah itu mungkin diharuskan sudah ya. Ini mungkin saya anukan di sini ada konsep penerapan di lapangan gitulah. Kalau misalnya saya bisa share ini ya, saya share dulu. Nah, tolong host saya bisa nge-share nggak kira-kira? Silakan Pak Fatur, kalau ada yang mau Oke. di-share. Nah, ini konsep mungkin penerapan green building yang ada di lapangan gitu ya. Ini untuk misalnya pagar ya, pagar proyek ya. Pagar proyek itu harus rapat ya antara dinding dengan lantai bawah atau slope ini harus rapat sebenarnya. Nah, pagar proyek ya. Nah, ini juga kan kalau misalnya jadi antara dinding dengan bagian bawah daripada bangunan itu harus rapat, jangan sampai ada celah-celah untuk keluar atau masuknya benda-benda tertentu ya. Nah, ini pagar proyek ya, pagar ini kalau tadi kan di dekat selokan ya, di saluran. Kalau ini yang di jalan raya ya, dekat jalan raya nih tertutup, pagarnya harus betul-betul tertutup ya. Nah, ini juga bagian dari pada pagar proyek ya, harus rapat dengan tanah. Nah, kemudian ini tempat pembuangan sampah. Ini yang dinilai ya, kalau misalnya kita mau mendapatkan konsep apa tadi, gold atau platinum, emas atau platinum tadi. Nah, jadi misal biasa di proyek itu kan berhamburan kan sampah-sampah. Nah, tapi kalau di konsep green building itu harus dikumpulkan ya, ada ini sampah besi gitu kumpulkan, kemudian sampah aluminium. Jadi tidak berhamburan, harus ada tempat-tempat tertentu. Nah, ini juga nih kayak tempat-tempat bekas casting kan ditempatkan di satu tempat tertentu ya. Nah, ini juga ada bekas cat ya, kemudian bekas kaleng-kaleng kayu, ada tempat-tempatnya khusus ini diletakkan. Nah, ini salah satu kriteria untuk penilaian di green building tadi. Nah, kemudian ini juga contoh penanganan air hujan ya. Di air hujan itu harus ditangani juga, harus ada resapannya ya di bangunan itu tidak boleh juga. Harus ada resapan ke dalam tanah, jadi mungkin infiltrasinya harus ada, jadi air itu tidak langsung mengalir misalnya ke selokan atau ke saluran drainase, tapi harus ada tutupannya yang tidak berupa beton misalnya, harus ada tanah ya. Nah, ini bisa menyerap air ya, penanganan alternatif air hujan ya di sini. Lalu, nah ini juga contoh pagar ya, pagar proyek rapat tanah, ini pagar juga ya. Kalau ini pembuatan jalan, kalau tadi kan bangunan tuh, kalau jalan segini ya, dan pagar gitu ya. Nah, coba lihat ini kalau proyek konstruksi bagus ya, kalau kita di proyek itu kalau lihat kayak gini ada pagarnya. Nah, kemudian rapi ya, bersih gitu ya, tidak ada kotoran ya, bersih pekerjaan. Jadi kita melihatnya enak gitu kerja ya. Tulisan proyek. Coba kalau misalnya sudah kotoran banyak gitu, yang kerja juga sumpah kelihatannya. Kalau kayak gini kan semangat kan lihat lokasi proyek.
bagus ya kelihatannya. Nah kayak gini, misal material juga dikumpulkan dalam satu titik tertentu ya, dan proyek kumpulan sampah di satu tempat untuk memudahkan pengumpulan ya. Nah, sini bagus nih ya. Nah, ini juga yang di atas ini tutup AC saat di ducting telah dipasang sama konstruksi. Jadi tutup dulu, nggak boleh dibuka nih ya. Tutup lubang AC ya, harus tertutup yang di atas tuh. Orang dibuka Kak, terbuka aja kan. Walaupun ini belum dipakai tapi harus tutup dulu ya. Tidak boleh terbuka. Nah, ini juga ya kebersihan proyek tadi salah satunya juga bagus walaupun belum selesai kan. Ini masih masih masa konstruksi ini ya. Ini ada pelangnya. Kalau misalnya, ini mungkin di Banjarmasin cari aja Pak pekerjaan yang ada ininya ya, yang versi lama nih konsep pelang proyek. Bisa di zoom Pak. Gimana lambangnya itu Pak? Ini yang lama ya, yang baru ada mungkin nanti saya. Nah ini green certificate in progress. Nah jadi masih masa penilaian ini ya, penilaian ya. Terkait pekerjaan ini masih dinilai. Jadi kalau sudah selesai nanti berapa nilainya, nah itu yang didapatkan. Nah ini salah satu dashboard untuk pemantauan energi ya, salah satu pekerjaan itu. Jadi energi tadi kan salah satunya untuk menghemat energi kan, ada dashboardnya nanti yang timnya menilai apakah ini termasuk penghematan energi atau bagaimana ya. Mungkin itu ya. Nah ini salah satunya juga nih yang mungkin menarik. Jadi biasanya di atap itu, bagian atap kalau dak bentuknya biasanya digunakan untuk roof garden ya, atau taman yang ada di atas atap ya. Untuk penerapan grand roof di atas 50% atap. Nah, jadi tanami di atas itu ya, kasih tanam-tanaman, jadi kelihatan indah, bagus, ya, hijau kelihatannya. Ya. Hijau jadinya ya. Nah, kemudian ini juga kalau misalnya menggunakan kayu ya, kayunya itu harus bersertifikat legal ya. Jadi tidak boleh yang ilegal, ada sertifikatnya yang digunakan. Oh, ada sertifikatnya juga. Betul. Jadi kalau misalnya menggunakan kayu, kayunya harus ada sertifikatnya, tidak sembarangan beli di mana misalnya. Jangan yang ilegal, tapi kalau legal, benar kan sudah ya menerapkan kaidah-kaidah secara peraturan perundang-undangan, sudah kayu itu sudah benar-benar sah digunakan ya. Nah ini untuk lokasi display energi ya, ini ada ketahuan nih energi yang digunakan berapa ya di dalam di dalam gedung tersebut ya, displaynya ada. Nah ini grouping lampu perimeter ya. Nah ini juga meteran air di bypass, ini pekerjaan plumbing ya, contoh di plumbing ya. Nah ini juga untuk air, tadi kan salah satunya untuk menghemat air ya. Air ya, betul. Coba bandingkan dengan yang sebelah sebelah kanan dengan kiri, ini yang benar ya, keran wudhu misalnya bentuknya bagus gitu, ada yang boros, yang mana yang boros. Nah ini yang tidak benar, yang ini boros nih, yang sebelah kiri ini ya. Kalau ini bagus nih, nah ya bisa dilihat ya. Iya. Nah, keluarnya ini apa ya? Ya, keluarnya volume airnya. Volumenya bisa ditekan gitu, walaupun tekan, untuk manfaatnya mungkin sama dengan yang boros ini kan. Jadi kita tergantung pemakaian kerannya ya. Kerannya ada yang khusus. Mungkin di musala sekarang atau masjid kan ada yang berputar, itu juga bagus, yang dari plastik itu. Oh iya. Ya kan? Pernah, Pak, saya lihat. Oke ya. Nah ini yang untuk irigasi, untuk di dinding itu biasanya pakai kebun istilahnya? Tanaman dinding ini Pak. Ya, tanaman dinding kayak bangunannya ini? Ya. Nah, yang merambat kayak Lee Kuan Yew atau apa gitu ya. Pakai irigasi landscape drip ya. Ini pakai pipa-pipa kecil untuk menyiram. Ya. Nah ini ada alat kontrol sensor, karbon dioksida ya, sensor CO2 yang ada di ruangan padat ya, ada sensornya. Jadi kalau kita mungkin kalau kebanyakan menghirup CO2 kita cepat capek gitu ya mungkin ya, tapi kalau ada sensor ini banyak, mungkin ruangannya bisa diisi kembali dengan oksigen, atau dibuka jendela atau gimana ya. Nah ini kalau yang di atas itu bisa kalau bisa itu biasanya menggunakan atap yang warna putih ya, sesuai standar gedung. Jadi dia tidak tidak menyerap panas gitu ya kalau putih ini kan. Mantul kan ya.
Ini ada tangki air hujan, penampungan air hujan. Jadi air hujan diolah ya, di treatment bisa diolah di sini. Ada tangkinya. Ya mungkin dari segi biaya memang green buildingnya agak sedikit lebih mahal ya dari yang konvensional biasa. Nah, itu di penggunaan kayu yang bersertifikat tadi ya. Nah, ini juga kalau kita menggunakan cat, biasanya digunakan cat yang rendah kadar VOC-nya. Apa ini VOC-nya? Ya, vehicle apa? Mungkin kadar racunnya atau apa, saya kurang familiar ini. Yang jelas kadar VOC-nya tuh rendah gitu ya. Nah, kalau kemarin ini target yang apa untuk goal. Kalau targetnya goal itu kan berapa dari 58 sampai 50. Ini yang dulu ya. Sekarang sih ya, ini yang sekarang ini. Kalau platinum 74 sampai 73 ini yang harus dicapai untuk mendapatkan target platinum. Mungkin itu yang Pak. Siap. Nah, terima kasih banyak atas paparan dan penjelasannya ya Pak ya. Menarik sekali apa yang disampaikan Pak Fatur Rahman hari ini, yaitu bagaimana kita tahu apa itu konsep green building, kemudian manfaatnya seperti apa, contoh penerapannya, sampai detail dari setiap item di dalam satu bangunan yang dinilai agar mendapatkan sertifikat green building. Nah, jadi informasi ini sangat baik bagi kita dan para pendengar dan pemirsa yang setia mendengarkan, dan juga apabila ke depan kita teman-teman mengharapkan adanya webinar, juga saya harap bersedia Pak ya, kira-kira ya. Cuma kita belum ada sertifikatnya lagi, ini masalahnya belum ikut tempat khusus. Iya, nanti ini masih belum belum familiar lagi mungkin green building ini. Betul. Di Banjar mungkin belum ada yang bersertifikatnya satu dua orang. Nah, kemudian yang terakhir Pak ya, green building ini kan salah satunya bukan hanya, jadi apakah dia hanya soundbite seperti itu Pak? Apakah dia juga memiliki asosiasi tersendiri dia Pak, baik itu di Indonesia maupun di seluruh negara Pak, seperti itu Pak? Terakhir Pak. Iya, sebagaimana dengan asosiasi atau keahlian lain, misalnya Intakindo gitu ya, kita ini Ikatan Nasional Tenaga Ahli Konsultan Indonesia, green building juga punya ya, tapi saya kurang familiar lagi dengan ini asosiasinya green building ini, karena memang di Banjarmasin belum ada. Kalau misalnya sudah nanti di Jakarta yang sudah, tapi belum banyak juga lagi yang punya sertifikat ini, tapi memang ada asosiasinya, tapi masih belum ada sampai ke tempat ke provinsi, misalnya di Kalimantan gitu. Mungkin kalau dari daerah Jawa sudah familiar. Memang biasanya kan ya karena yang menggunakan ini adalah bangunan-bangunan besar, nah mungkin ke kitanya agak terlambat sedikit, walaupun sudah ada satu untuk memulai yang ada di Kalimantan. Ada asosiasinya itu. Salah kalau di Banjarmasin ini siapa yang pegang, Pak Akbar kalau nggak salah, Pak Akbar di Pak Akbar ini kan dosen teknik arsitektur ya di Universitas Lambung Mangkurat. Kalau nggak salah beliau salah satunya yang punya sertifikat itu. Jadi kemana saya tanya belum juga kita di Kalsel belum ada asosiasi yang mewadahi tenaga ahli green building. Tapi memang harus ada pelatihan gitu ya, workshop gitu ya, untuk bagaimana kita mengetahui konsep sebagaimana yang saya paparkan tadi. Baik. Nah, jadi menarik ya yang disampaikan Pak Fatur mengenai asosiasi ini. Jadi apabila kita berbicara mengenai green building, maka seluruh tenaga ahli ini terlibat, baik itu teknik sipil, kemudian teknik lingkungan, kemudian mechanical engineering, kemudian ada juga arsitektur di sana, baik itu juga ahli-ahli yang lain juga dapat saling berkolaborasi dalam menerapkan building yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan. Yang ditanyakan tadi kan masalah asosiasinya apa. Nah, ini ada asosiasi Green Building Council Indonesia. Nah, itu asosiasinya mungkin yang di Indonesia lah. Nah, terima kasih banyak Pak atas waktu dan kesempatannya.
pada hari ini. Selamat Hari Kemerdekaan dan juga HUT TNI, Pak, yang baru saja Ya. Berulang 5 tahun. Oktober, ya 5 Oktober. 5 Oktober. Ya, 2 hari yang lalu. Bersamaan juga Maulid Nabi SAW, Nabi Muhammad. Nah, semoga apa yang disampaikan Pak Fatur hari ini bermanfaat bagi kita semua. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.